Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhaidin dengan NIM 2009076033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari probabilitas dan statistik. Langsung saja pada soalnya. Ini soal satunya bisa dilihat. Nah, dan ini datanya. Sistem rudal ada A, B, A1, B, A2, A3, jenis bahan bakarnya ada B1, B2, B3, dan B4. Kemudian kita masuk pada penyelesaiannya. Pertama-tama kita mencari sigma A dan sigma B. Ini menggunakan rumus Excel ya. Kemudian kita mencari JKT total. Kita memperoleh hasil yaitu 91,68. Kemudian JKA-nya itu 40,08 dan JKB-nya itu 14,52. Ya, seperti ini penyelesaian bisa dilihat. Kemudian kita lanjut dengan JKB. Itu kita memperoleh hasil 22,17. Bisa dilihat seperti ini ya pengertiannya. Kemudian kita lanjut dengan mencari JKG. JKG itu kita peroleh hasil 14,91. Nah, seperti bisa dilihat caranya. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai DBT dengan kita perolehan hasil yaitu 23, DBA-nya 3, DBB-nya 2, DBAB-nya itu 6. Kita lihat caranya. Nah, kemudian DBG-nya itu 12. Lanjut dengan mencari KTA, itu hasilnya 13,36, KTB itu 7,26, KTAB itu 3,7. Kemudian kita lanjut dengan mencari KTG yaitu 1,24. Kemudian kita mencari F hitung A itu dengan hasil 1,077 dan F hitungnya itu 5,85. Seperti bisa dilihat ya cara penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut dengan membuat tabel, yaitu ini yang bisa dilihat ya, ada ada SK-nya itu, ada bahan bakar, ada rudal, kemudian ada JK, DB, KT, hitung tabel. Bisa dilihat hasil-hasilnya ada 40, 3, 36, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat interaksi bahan bakar dan sistem rudal. Kita mendapat dalat itu 14,91, 12, 1,24. Kemudian totalnya itu bisa dilihat 91,68 dan 23. Masuk soal pada soal kedua bisa dibaca, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini ada datanya, ada record. Lanjut pada penyelesaiannya. Nah, sebelum kita masuk pada penyelesaian, kita harus ketahui dulu R3-nya, C3-nya, dan N itu sama dengan 4. R itu sama dengan 3, C itu sama dengan 3 ya. Kemudian penulisan hipotesisnya itu H0, A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan kadar asam oksit di antara ketiga merek. Kemudian yang dua itu H1 tidak semua I sama dengan 0. Ada perbedaan kadar asam askorbat antara ketiga merek. Dan yang B, H0 banding B1 atau beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Kemudian H1 itu tidak semua BI atau beta I sama dengan 0. Ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Yang ketiga itu H0, alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan seterusnya sama dengan alfa beta 33 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh interaksi. H1 tidak semua alfa beta IJ sama dengan 0. Ada pengaruh interaksi. Alfanya itu sama dengan 0,05. Di daerah kritisnya itu tolak H0 jika F1 lebih dari 3,35. Tolak H0 jika F2 lebih dari 3,35. Kemudian tolak H0 jika F3 lebih dari 2,73. Perhitungannya bisa dilihat seperti ini.
Oke, selanjutnya kita mencari JKT, hasilnya 531,99, JKB itu 32,75, JKK itu 227,21, JKI itu 17,33, JKE itu 254,70. Kemudian ini lagi dilanjut dengan membuat tabel ini, bisa dilihat totalnya. Kemudian kita lanjut dengan keputusan itu 1 diterima H0, 2 ditolak H0, 3 diterima H0. Hasil akhirnya itu tidak ada perbedaan kadar asam askorbat antara ketiga merek. 2 ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antar merek dengan lama penyimpanan terhadap merek. Hasil berikutnya diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah tidak ada pengaruh interaksi antar merek dengan lama penyimpanan terhadap suhu. Lanjut dengan nomor 3, bisa dilihat nomor 3. Kemudian kita masukkan dalam bentuk data, ada operator hari, ada A, B, C, D sampai E. Kemudian kita buat hipotesis H0, operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. H1, operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen harian. Ini ya, ada datanya, buat Excel juga ini, memperoleh sigma teraga kuadrat, ya, sigma X. Setelah itu kita lanjut lagi dengan mencari JKT-nya. Nah, hasil 6.697,6. Kemudian JKP-nya itu 1.737,6. Bisa dilihat ya cara perhitungannya. Kemudian JKG itu 4.160. Kemudian kita lanjut dengan membuat tabel seperti ini. Bisa dilihat ya. Kemudian kita menghitung lagi DBT-nya sama dengan 13. DBP-nya itu 4, DBG-nya itu 10, TP-nya itu 434,4, KTG itu 496, hitungnya itu 0,88. Nah, selanjutnya itu nomor 4, bisa dilihat ya soalnya ada datanya seperti ini, waktu ujian C, ini waktunya, dan juga waktunya. Kemudian kita menjawab dengan metode yang ada pada Excel ya. Bantuan Excel kita mendapatkan siumnya jika pangkat 2 itu ini hasilnya 82,4, T itu sama dengan 606,4, T pangkat 2 per ABCN itu 6809,64741. Dan ini TA-nya terus TA, TB ini ya, sekiasnya ini, kemudian SST-nya, ini SST, ini sampai dengan SST itu ke 133, kemudian MS-nya itu dari 69916,6.9912996 itu hasil SSA-nya, MS-nya, kemudian kita lanjut sampai bawah, yaitu yang mendapatkan hasil terakhir 1.200.741. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.